Halo warga intelektual sekalian. Kemarin Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan duit ke KPK. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Ustadz bernama Khalid Basalamah yang kondang, yang karismatik, yang banyak pengikutnya, justru mengembalikan duit ke KPK? Harusnya kalau Ustadz Khalid Basalamah, harusnya kalau dia mengembalikan duit itu artinya harusnya dugaannya dia sudah dijadikan tersangka. Ya kan? Menurut kalian gimana? Lalu kenapa Ustadz Khalid Basalamah ini nggak dijadikan tersangka? Kenapa? Apakah karena dia pemuka agama? Apakah karena dia punya backingan? Apakah karena KPK itu takut dengan pemuka agama? Bagaimana data yang sebenarnya? Berapa jumlah duit yang dikembalikan oleh Ustadz Basalamah? Kenapa dia masuk dalam pusaran masalah ini? Apakah ada hubungan spesial antara Ustadz Khalid Basalamah dengan mantan Menteri Agama Yakut? Kenapa justru pemuka agama ini ya? Justru pemuka agama yang kita gadang-gadang orang yang bermoral, orang yang suci. Tapi mereka, di satu sisi mereka terlibat yang namanya kasus korupsi. Kenapa? Bahkan ya menurut data, saya tidak asal mangap ya, saya akan menampilkan datanya di sini ya. Kementerian yang salah satu paling terkorup ya, nomor 2 terkorup di Indonesia itu, menurut data dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ya. Yang pertama itu PUPR, yang kedua itu Kementerian Agama. Bayangkan, Kementerian Agama banyak menelokan kasus-kasus korupsi. Banyak kasus korupsi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, padahal kan pemuka-pemuka agama kan selalu mengatakan dirinya, oh saya itu orang suci, ya saya tidak tertarik dengan duit dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian dia selalu menjelek-jelekan yang namanya ateis. Oh ateis itu tidak bertuhan. Padahal saya tidak pernah menemukan seorang ateis yang korupsi di Konoha. Saya tidak membela ateis ya. Saya tidak pernah melihat seorang agnostik yang korupsi di Konoha. Nggak pernah tuh. Ya. Nggak pernah tuh ya seorang agnostik misalnya nih korupsi, tapi dia bawa-bawa Tuhan, nggak pernah tuh. Ateis misalnya nih korupsi, tapi dia bawa-bawa Tuhan, nggak pernah tuh. Ya. Agnostik misalnya nih korupsi, dia menggunakan peci gitu, menggunakan peci, nggak pernah tuh saya melihatnya. Kenapa? Justru orang yang terang-terangan mengatakan saya nggak percaya agama, tapi lebih jujur daripada orang yang mengatakan saya adalah perwakilan Tuhan, saya pemuka agama, tapi melihat duit matanya hijau, banyak kasus korupsi. Buktinya tuh nomor 2 paling banyak kasus korupsi di Konoha itu adalah Kementerian Agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru banyak pemuka agama terlibat korupsi? Apa alasannya? Apakah ini pengaruh daripada ajaran agama itu sendiri? Atau emang oknumnya yang salah? Apakah agama dalam hal ini terlibat atau tidak? Apakah ini faktor daripada doktrin agama? Apakah ada ajaran-ajaran agama tertentu yang menjadikan kita berpeluang untuk korupsi? Bagaimana kronologi permasalahan dugaan kasus korupsi di Kementerian Agama yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut dan Khalid Basalamah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kronologi daripada dugaan kasus korupsi di Kementerian Agama itu yang melibatkan para pemuka-pemuka agama itu ya, diduga jumlahnya itu merugikan negara sekitar 1 triliun lebih ya. Nggak kaleng-kaleng guys, jumlahnya 1 triliun lebih ya. Jadi duit 1 triliun lebih ini sudah bisa membangun sekolah ribuan, rumah sakit juga ratusan ya. Kalau duitnya ini digunakan untuk kepentingan negara ya. Tapi ya, justru banyak kasus korupsi di Kementerian Agama. Bagaimana kronologinya? Bermula ketika Pak Jokowi meminta kuota tambahan terhadap pemerintah Arab Saudi. Jadi saat itu kuota haji daripada masyarakat Indonesia itu kurang lebih 200.000 orang ya per tahun ya. 200.000 orang per tahun. Nah,
Pak Jokowi meminta tambahan lagi sekitar 22.000 kuota haji. Kenapa Pak Jokowi meminta tambahan kuota haji? Karena di antara 200.000 orang yang jamaah haji reguler ini ya, banyak yang sudah menunggu 20 tahun ya, puluhan tahun, sehingga apa? Sehingga keburu mereka, mohon maaf ya, keburu mereka sudah tua, ujur gitu ya, nggak punya tenaga lagi karena mereka sudah menabung berpuluh-puluh tahun. Jadi inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Biar apa? Biar orang-orang yang sudah tua ini cepat menunaikan yang namanya ibadah haji. Jadi aturannya itu biasanya ya, kuota haji reguler itu sekitar 90% ya, dan kuota haji khusus itu sekitar 10% ya. Jadi yang ada kuota tambahan itu kuota haji khusus ya, sekitar 20.000 orang ya. 20 ribu orang lah ya. Nah, sementara peraturan dari pemerintah Indonesia itu nggak boleh 50-50 ya, reguler dengan khusus itu nggak boleh 50-50. Sementara Menteri Agama yaitu Pak Yakut membagi kuota ini 50-50% ya. Jadi 50-50 antara reguler dengan khusus ya. Nah, inilah yang dieksploitasi oleh mantan Menteri Agama kita. Dibagi-bagi ya. Makanya banyak pemuka-pemuka agama kita itu yang terlibat. Dugaan saya duitnya ini ya, duit hasil korupsi ini dibagi-bagi guys. Sehingga banyak orang yang kecipratan gitu. Pemuka-pemuka agama juga banyak yang menerima duit ya, semacam duit gratifikasi ya, duit sogok dan sebagainya ya. Dan inilah dugaannya yang menimpa oleh Khalid Basalamah. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini dugaannya jumlah uang yang dikorupsi itu sekitar miliaran rupiah dugaannya ya. Tapi sudah dikembalikan ke KPK. Harusnya kan kalau misalnya nih ya, hal seperti ini terjadi, ya Khalid Basalamah harus dia tersangka dong. Dia tidak boleh menerima duit lebih ya. Dia tidak boleh mengambil keuntungan daripada yang namanya kuota haji ini ya kan. Nggak boleh, ngapain ya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa banyak warga Konoha itu ya, atau pemuka-pemuka agama di Konoha itu mengambil keuntungan dari kuota haji ini. Bayangkan guys, kuota haji guys. Mereka sampai hati ya ngambil duit dari kuota haji. Aduh, ya mereka orang yang beragama, mereka orang yang bertuhan, tapi mereka memanfaatkan ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya gitu. Mereka korupsi dengan dana haji. Harusnya kan hal-hal seperti ini kan nggak usah terjadi ya di negara yang eh, katanya kita religius. Jadi kalau boleh jujur ya, hal ini ya yang justru mencoreng daripada nama baik pemuka agama itu sendiri. Para Gen Z ya, atau Gen Alpha, Gen milenial nggak bakalan percaya lagi dengan pemuka agama kalau seperti ini. Ya, kuota haji dikorupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak pemuka agama di negara yang religius itu seperti Indonesia ya? Nggak hanya di agama mayoritas Islam ya, di agama mayoritas Kristen juga, nggak semuanya tapi ya, tapi ada juga tuh yang korupsi sebenarnya ya. Ada tuh yang korupsi. Kenapa justru negara yang religius itu ya banyak kejadian-kejadian seperti ini? Kenapa? Apa alasannya? Jadi saya ngambil data ya dari salah satu pakar dari Turki ya, saya lupa namanya. Saya lupa jejak digitalnya. Dia mengatakan kenapa di negara Islam itu banyak korupsi haji ya. Pokoknya banyak pemuka agama yang korupsi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya menurut para pakar ini ya. Karena pemuka agama di negara Islam itu tidak berani mengharamkan yang namanya korupsi. Nggak berani. Coba kalau MUI ya bikin fatwa nih ya, korupsi itu haram, maka akan banyak orang yang takut korupsi. Jadi dalam hal ini kalau saya perhatikan ya, terutama di Konoha, pemuka agama itu tidak pengen menjadikan negara kita negara maju, nggak pengen. Mereka hanya peduli dengan sesama mereka gitu. Mereka hanya peduli dengan aliran mereka. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli dengan kemajuan suatu bangsa. Kalau mereka peduli dengan kemajuan suatu bangsa, mereka akan mengeluarkan yang namanya fatwa korupsi haram. Coba saya tantang yang nonton video ini. Kalau misalnya punya keluarga pemuka agama, atau potong video ini, kasih ke mereka. Ya, kasih ke ketua MUI.
Beranikah Ketua MUI mengeluarkan fatwa korupsi itu haram? Kemarin kalau urusan Sonhorek gercep tuh, ya MUI mengeluarkan yang namanya Sonhorek itu haram. Beranikah MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa haram untuk korupsi? Kalau berani, saya akan hapus video ini. Tapi saya yakin nggak bakal berani. Nggak bakal berani. Ya, potong kuping saya kalau berani. Ya, save video ini. Nggak berani. Kenapa mereka nggak berani? Ya dugaan saya, ya karena mereka juga pelakunya. Mereka juga pelakunya. Masa senjata makan tuanya kan? Jadi kalau mereka ya berani mengeluarkan fatwa korupsi haram, itu sama seperti senjata makan tuan ya. Ibarat ya bikin senjata di leher sendiri ya kan. Nggak bakal berani guys. Berani taruhan ya. Kalau berani saya akan hapus video ini. Nggak mungkin berani ya. Itulah bobroknya pemuka agama yang ada di Konoha guys. Makanya saya nggak percaya dengan pemuka agama. Walaupun itu haji, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, nggak percaya. Saya melihat kelakuannya, bukan gelarnya. Saya tidak silau dengan gelar-gelar. Ya. Banyak, teman saya pemuka agama yang bersih, yang baik, tapi banyak juga yang itu, ya lebih banyak yang brutal menurut saya pribadi, yang intoleran, yang suka korupsi dan sebagainya ya. Jadi itulah alasannya kenapa di negara maju itu memisahkan agama dengan negara. Kenapa? Karena banyak pemuka agama itu yang seperti ini, korupsi. Mereka nggak peduli dengan kemajuan suatu bangsa. Kalau mereka peduli, mereka akan mengeluarkan yang namanya fatwa korupsi haram. Tapi kan nggak ada tuh mereka mengeluarkan seperti itu ya. Bayangkan merugikan negara kurang lebih 1 triliun lebih ya. Kementerian Agama adalah kementerian paling korup nomor 2 di Indonesia. Itu menurut data. Data dari ICW ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Ada data dan faktanya. Jadi ya kita anak-anak muda jangan percaya lagi dengan pemuka-pemuka agama yang bawa-bawa agama gitu ya. Mengatakan dirinya suci. Ya, percayalah saya pemuka agama. Jangan ya. Banyak tuh pemuka agama di Konoha yang terlibat masalah tuh. Masalah duit. Ya, Ustadz Mansur dan lain sebagainya. Ada banyak tuh ya. Bahkan mantan Menteri Agama juga terlibat yang namanya korupsi, bayangkan. Bahkan Quran juga dikorupsi, guys. Ya, betapa bobroknya moral kita sebenarnya. Jadi kita sering mengata-ngatain yang namanya komunis. Oh, komunis itu anti agama. Saya tidak pernah yang namanya fanatik terhadap ideologi apapun itu. Ya, pemuka agama di Konoha itu kan ngata-ngatain komunis, mencari kambing hitam komunis. Padahal dia tuh Cina, berani menghukum mati koruptor. Padahal kita kata-katain tuh Cina. Ya walaupun Cina sekarang bukan komunis ya, tapi mereka dibentuk oleh komunis. Ada sebab akibat. Kalau tidak mengenal yang namanya komunisme, Cina itu nggak bakal maju seperti sekarang ini. Jadi kita tuh benar-benar munafik sebenarnya. Kita ngata-ngatain pemuka agama di Konoha itu ngata-ngatain komunis, tapi mereka tidak berani menghukum mati yang namanya koruptor. Ya. Kemudian apa? Mereka ngata-ngatain yang namanya ateis. Justru negara mayoritas ateis atau mayoritas agnostik seperti negara Skandinavia itu mereka jarang korupsi, mereka lebih bermoral, mereka punya kesadaran. Jadi mereka cuma cari kambing hitam sebenarnya. Ya. Komunis itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Ateis juga ada yang baik, ada yang buruk juga. Agnostik juga seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk juga. Tapi ya pada umumnya saya melihat orang-orang yang bermental bobrok itu ya dari negara mayoritas beragama. Buktinya tuh pemuka agama korupsi. Aduh, apa-apa. Menurut saya lebih baik tuh dibubarkan ya, Kementerian Agama daripada ya kejadian-kejadian seperti ini terulang. Lebih baik dibubarkan aja. Nggak guna ya kan. Masa Kementerian Agama itu korupsi? Sudah dananya triliunan, banyak duit dari APBD yang gelontorkan ke Kementerian Agama tapi dikorupsi. Ya, harusnya agama itu mengurusi yang namanya intoleransi, kebaikan-kebaikan, tapi kan malah korupsi mereka ini. Ya, membebani negara sebenarnya Kementerian Agama. Ya, kalau saya jadi presiden ya nggak mungkin lah saya jadi presiden. Masa minoritas jadi presiden ya. Saya akan bubarkan Kementerian Agama. Saya akan bubarkan itu. Nggak ada guna itu Kementerian Agama. Buang-buang duit aja. Ya, buang-buang anggaran aja. Lebih baik duitnya itu diperuntukkan untuk bangun rumah sakit kayak, bangun sekolah kayak, ya, untuk gaji guru kayak lebih baik itu daripada bikin Kementerian Agama. Cuman di Indonesia ada Kementerian Agama, di negara lain nggak ada Kementerian Agama. Ya, jadi pemuka agama di Indonesia itu
Nggak semuanya tapi rata-rata mereka moralnya sudah bobrok, mental mereka sudah mental korupsi, guys. Jangan diikutin ya, mental mereka sudah mental korupsi gila-gilaan. Kemudian ya, apakah faktor daripada agama ini mempengaruhi korupsi? Saya tidak menyimpulkan ya, tapi dugaannya bisa aja karena seperti ini misalnya nih ya. Ada nih pemuka agama di Konoha misalnya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Ada nih pemuka agama di Konoha, terus dia berpikir, kalau saya korupsi segini, saya bangun rumah ibadah. Misalnya bangun masjid misalnya ya, di Konoha. Maka pahala saya segini. Jadi hitung-hitung pahala, guys ya. Korupsi misalnya 1 triliun, terus saya bangun masjid misalnya 10 atau 100, pahala saya segini. Saya juga bisa masuk surga. Ada tuh yang berpikir seperti itu di Konoha, dugaannya. Ada. Jadi apakah agama terlibat dalam hal ini? Ya bisa aja terlibat, bisa tidak kan. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya tidak berpihak pada agama tertentu, pada aliran tertentu. Ada banyak seperti itu. Kemudian apakah ada faktor agama kenapa seseorang itu korupsi? Bisa aja ada. Karena apa? Karena dalam agama tertentu itu ada yang namanya pertobatan gitu. Ada yang namanya penghapusan dosa gitu. Ya misalnya nih korupsi 1 triliun ya, terus besoknya bertobat gitu. Tapi kan duitnya kan nggak dikembalikan. Ya, enak banget ya. Ya, sekarang korupsi, besok bertobat gitu ya. Saya nggak mau lagi korupsi, tapi dia hidup-hidupan enak gitu ya. Duitnya triliunan, dia kerjanya jalan-jalan, ya kemana kesana kemari, tidak tersentuh hukum. Sehingga apa? Sehingga negara hancur. Ya, jadi saya lebih suka seperti negara China ya. Mereka nggak peduli dengan pemuka agama. Mereka nggak mau tahu dengan pemuka agama. Mau lu jadi pemuka agama kayak bodoh amat. Kalau lu korupsi ya korupsi. Mau lu pemuka agama, tetap korupsi harus ditindak tegas. Ya. Kemudian apakah ada faktor karena mereka pemuka agama sehingga mereka kebal hukum? Ada. Karena banyak pengikutnya. Pengikutnya banyak yang mabuk agama. Oh, ini nih karena benci dengan agama saya nih. Oh, ini anti-Islam nih. KPK anti-Islam. Ada dugaannya seperti itu. Lu macam-macam sama kelompok gua. Ya, ini kan kelompok gua banyak nih, ada ratusan juta nih. Ormas saya ada ratusan juta. Lu main-main sama gua. Nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu sama pemuka agama. Jadi mereka melindungi ya. Jadi inilah bobroknya negara kita ya. Jadi di antara sahabat interview ini, kalau misalnya suatu saat jadi pejabat ya, mohon perhatikan hal-hal seperti ini. Mau pemuka agama kayak, mau nggak kayak. Harusnya mereka yang paling terdepan ya untuk memerangi yang namanya korupsi, bukan mereka yang korupsi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena di Indonesia itu pemuka agama itu dianggap mulia. Kita tuh menuhankan pemuka agama, guys. Itu alasannya kenapa kalau saya kritik pemuka agama, maka banyak yang akan marah-marah. Oh, ini nih ya anti agama nih, yang ini nggak ngerti agama. Ya, nggak semua pemuka agama seperti itu. Ya nggak semua, tapi rata-rata banyak yang korupsi. Ya, saya tahu nggak semua pemuka agama itu korupsi, tapi rata-rata seperti itu kok ya. Jangan menutup mata gitu. Banyak di Konoha ya masyarakat kita tuh yang menutup mata. Mereka menyembah pemuka agama seperti menyembah Tuhan ya. Apa yang dikatakan oleh pemuka agama itu mereka ikutin. Bahkan hanya tafsir-tafsir sekalipun mereka ikutin. Jadi di Konoha itu tidak bisa membedakan mana tafsir, ya mana isi daripada kitab suci. Mereka nggak bisa membedakan. Jadi kalau itu keluar dari mulut pemuka agama, mereka mengiyakan. Mereka akan manut seperti ya kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Bahkan ketika saya bahas tentang liberalisme ya, mereka ngamuk-ngamuk gitu. Mereka takut dengan liberalisme. Mereka lebih takut liberalisme daripada korupsi. Mereka lebih takut daging babi daripada korupsi. Mereka lebih takut makanan haram daripada uang haram. Padahal ya kalau kita perhatikan di negara yang liberal, ya seperti negara-negara Skandinavia, Swiss, Norwegia, Finlandia, mereka tuh nggak ada hukuman mati buat koruptor, nggak ada. Tapi mereka berkesadaran. Masyarakat kita tuh kurang berkesadaran. Sehingga apa? Sehingga banyak yang korupsi. Ya, jadi negara yang kurang berkesadaran itu
harusnya diterapkan hukuman mati. Kalau ya ini dua hal yang berbeda ya, ini banyak orang yang keliru ya. Kenapa di negara Skandinavia itu nggak ada hukuman mati tapi jarang yang korupsi? Karena mereka berkesadaran, mereka sudah mapan, SDM-nya sudah tinggi. Sementara negara kita itu agak mirip-mirip seperti China ya. Belum berkesadaran, SDM-nya belum tinggi ya. Maka diterapkan yang namanya hukuman mati. Jadi tergantung kondisi, tergantung suasana. Bukan berarti karena kita jahat ya, cuman warga Konoha itu berlindung di balik HAM. Bahkan Pak Prabowo mengatakan, kalau kita ya hukum mati koruptor bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan istrinya. Ya bodoh amat kenapa mereka korupsi. Korupsi itu kan merugikan negara. Ya, pembangunan negara itu terhambat. Kenapa? Karena korupsi. Bayangkan kalau misalnya kita korupsi nih ya, korupsi dana haji misalnya. Maka yang harusnya seseorang itu naik haji, jadi lambat naik haji, kan itu namanya dosa. Kemudian kalau kita korupsi yang namanya dana untuk pembangunan jalan misalnya, ya kita mengkorupsi sekian miliar misalnya dananya, maka ya ketika ada orang yang jatuh di jalan karena berlobang, dosanya siapa? Yang nanggung kita. Jadi hal-hal seperti ini nggak pernah dijelaskan gitu. Apa sebab akibat daripada korupsi itu? Nggak pernah. Pemerintah nggak serius ya memberantas yang namanya korupsi. Jadi pemerintah kita itu menangkapi orang yang korupsi tapi tidak dijelaskan ya sebab akibat. Jadi negara maju itu dijelaskan sebab akibat korupsi itu apa. Kalau kamu korupsi itu ya seperti ini ya. Kalau kamu korupsi itu ini yang terjadi. Kalau misalnya nih kamu korupsi dana untuk pembangunan jalan ya, terus ada orang yang lewat dari sana, jalannya berlubang-lubang, maka ya kalau mereka jatuh meninggal, ya misalnya ada ibu hamil di sana lewat, terus keguguran, ya maka yang nanggung dosanya itu kamu. Kamu tuh nggak ada rasa kemanusiaan. Bagaimana kalau itu keluarga kamu? Jadi hal-hal seperti ini tidak dijelaskan di sekolah-sekolah, ya nggak. Jadi di sekolah-sekolah Konoha itu mereka lebih menjelaskan tentang, oh agama kita itu adalah agama yang paling sempurna, ya agama kita itu ya agama yang paling suci dan sebagainya, ya sehingga apa? Sehingga kita anti kritik terhadap agama. Ya kalau boleh jujur banyak kok ajaran agama itu yang justru ya, dugaan saya ya justru menghalalkan untuk korupsi. Ada banyak kok itu. Ya, ada tuh ya ajaran agama tertentu di Konoha yang mengajarkan bisa berbohong dalam 3 hal. Ya bisa aja dimanfaatkan untuk korupsi kan. Jadi faktor agama juga ada mempengaruhi ya. Kecuali misalnya China ya, mereka tidak menggabung-gabungkan dengan agama, ya mereka lebih gentleman ya. Ya karena mereka rakus aja. Tapi kan di Konoha kan korupsi itu karena agama. Ya, jadi catat omongan saya. Kasus korupsi ini kalau sudah berhubungan dengan agama, ya berhubungan dengan pemuka agama, maka akan selesai sudah. Gak bakal diusut. Ya, jadi kita anak-anak muda harus aware dengan hal ini ya. Kita harus kawal ya kasus korupsi ini. Walaupun dia pemuka agama, ya harus tetap diproses. Karena ini sudah merugikan negara ya. Nah, pembahasan selanjutnya misalnya ya, kenapa ya kalau saya perhatikan itu ya, kenapa masyarakat kita itu cenderung ya kalau misalnya pemuka agama itu misalnya ini sudah salah gitu tapi dibelain mati-matian gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mohon maaf ya, karena kita sudah banyak yang fanatik sebenarnya, fanatik dalam beragama. Menurut saya pribadi orang yang fanatik ini adalah gangguan mental. Ya, jadi di Indonesia itu sudah banyak ya dugaan saya orang yang gangguan mental. Orang yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah gangguan mental. Dan orang yang gangguan mental ini nggak bisa berpikir logis. Kalau misalnya ada pemuka agama yang korupsi itu, mereka akan menutupi ya. Bisa aja mereka jadi KPK kan. Orang-orang yang gangguan mental ini bisa aja jadi KPK gitu ya. Ya, sogok menyogok lah gitu ya. KPK dugaannya disogok gitu ya. Duitnya dibagi-bagi dan sebagainya ya. Bisa aja kasusnya stop ya kan. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu ya kita renungkan anak-anak muda ya. Kalau menurut saya pribadi ya, daripada hal seperti ini terjadi ya, saya lebih mendukung negara sekuler lah ya. Lebih baik saya mendukung negara sekuler daripada negara yang sok agamis seperti Konoha, tapi apa kelakuan pemuka agamanya ya kalau nggak cabul ya ngibul ya. Ini kan gibul namanya.
Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain ya. Aduh, susah ya. Susah ya menghilangkan korupsi di Indonesia itu. Karena korupsi sudah membudaya ya. Dari dulu korupsi itu sudah membudaya dan diperparah dengan adanya agama tertentu di Konoha. Dari dulu sebenarnya sudah ada korupsi di Konoha ya. Tapi diperparah dengan adanya agama mayoritas di Konoha. Jadi gini guys, sampai kiamat pun ya, catat omongan saya, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jadi negara sekuler. Ya, karena ada banyak masalah kalau kita tidak jadi negara sekuler. Ya, hal-hal seperti ini, korupsi dikait-kaitkan dengan agama. Kalau kita jadi negara sekuler, tidak akan ada terjadi seperti ini. Sampai kiamat pun ya. Kemudian, saya tidak pernah menemukan ya, saya tidak pernah melihat negara mayoritas muslim itu yang SDM-nya maju. Nggak ada. Qatar itu negara SDA. Dubai itu negara SDA, bukan negara SDM. Nggak ada satupun. Jadi, apakah kita berharap Indonesia itu menjadi negara maju? Enggak, saya nggak berharap banyak. Ya, jujur ya, saya nggak berharap banyak. Karena apa? Ya karena faktor daripada, dugaannya ya, faktor daripada agama itu sendiri. Justru agama itu bikin kita semakin terpuruk. Buktinya tuh MUI nggak mau tuh mengeluarkan yang namanya haram untuk korupsi. Nggak pernah. Nggak pernah. Kemudian di Konoha itu ada prinsip agama yang mengatakan, nggak usah mikirin tentang teknologi, mikirkanlah akhirat, 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 akhirat gitu. Jadi kalau saya bahas agama itu banyak tuh yang nggak terima ya kalau saya perhatikan. Kenapa nggak terima? Apa alasannya? Ya karena mereka merasa ditelanjangi gitu. Aib-aib mereka ditelanjangi. Padahal kalau boleh jujur ya, agama itu harus sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, saya nggak bahas agama kok, ngapain saya bahas agama. Justru agama itu mempengaruhi hukum gitu, undang-undang dipengaruhi oleh agama, ya undang-undang halal dan haram dan sebagainya kan dipengaruhi agama tuh. Bagaimana mungkin saya nggak bahas agama kalau agama itu mempengaruhi undang-undang, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Justru itu yang mempengaruhi kenapa saya bahas agama. Jadi stop mengatakan, lu jangan bahas agama, lu kan nggak percaya agama. Justru ya, saya nggak percaya agamanya. Saya mengajak yang nonton video untuk sadar gitu, jangan terlalu berlebihan dalam beragama karena itu merusak kemajuan satu bangsa. Ya, oke sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya mewakili kaum intelektual, salam rasional.